Itu yang suka membuat kita bingung. Seakan-akan ada kelompok yang sangat powerful, yang bisa mencapai apa saja yang dia rencanakan, mendominasi semua permainan, dan mengabaikan aktor-aktor yang lain. Karena pada dasarnya, kesalahan orang secara moral atau secara legal, itu adalah senjata yang bebas saja dipakai seperti itu. Gitu loh. Jadi di sini juga Anda tidak tahu berapa capres nanti yang menggunakan bantuan dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Terima kasih sahabat Gelora, kembali bersama saya Deddy Minggumlar dalam acara Anies Mata Menjawab. Terima kasih bagi yang sudah bertanya, begitu banyak pertanyaan, karena peribahasa Indonesia mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Makin banyak bertanya, makin penasaran. Nah, untuk itulah kita akan mencoba menagih janji Pak Anies Mata yang tersisa dari pertanyaan minggu lalu. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Dan saya juga berdoa agar kita semuanya sehat-sehat selalu. Pak Anies, kemarin kan sudah disampaikan tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan sejarah, kemudian dengan realitas politik saat ini. Nah ini kemudian yang terakhir yang belum terjawab minggu lalu adalah ada celah kejutan. Seperti juga peristiwa dalam sejarah yang lalu, dalam perpolitikan kita, paling tidak dalam 20 tahun yang lalu, itu ada celah-celah sejarah. Kira-kira seperti apa? Silakan. Jadi terima kasih Bang Ming. Kita lanjut, ini episode yang keempat ya. Keempat. Jadi pada episode yang lalu saya menjelaskan di pertanda ketiga, yaitu pertanda masa depan. Setelah pertanda sejarah, pertanda realitas, pertanda ketiga, pertanda masa depan itu adalah dari mana datangnya kejutan dalam peristiwa Pilpres yang akan datang. Apakah akan ada kejutan besar atau tidak gitu ya. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa setiap satu peristiwa besar seperti Pilpres itu selalu merupakan satu momen di mana terjadi benturan antara berbagai macam kepentingan, berbagai macam ideologi, nilai, orang, dan tentu saja melibatkan begitu banyak skenario. Jadi dalam peristiwa Pilpres itu kita akan menyaksikan benturan antar semua kepentingan-kepentingan ini, dan seperti apa hasil akhirnya tidak ada yang bisa mengetahuinya. Jadi kalau ada lembaga survei yang mengatakan kepada Anda dia bisa meramalkan semuanya, itu enggak. Saya ini mau bicara sebagai pelaku ya, dan juga sebagai pengamat. Ini pemilu yang ke-6. Karena terlalu banyak pengamat tapi bukan pelaku. Iya. Saya bicara juga sebagai pelaku dan juga sebagai pengamat ya. Ini pemilu ke-6 yang saya ikuti. Gitu ya. Kalau kita melihat dari 5 kali pemilu yang sudah ada ini, Pilpres yang sudah ada, begitu juga Pileg, kita akan menyaksikan bahwa hasil akhir dari benturan kepentingan, benturan ideologi, benturan orang, benturan skenario itu selalu tidak bisa diprediksi. Unpredictable. Ya. Tapi biasanya setelah satu kelompok menang, mereka menceritakan ulang semua proses itu seakan-akan itu sesuai dengan semua rencana. Jadi kemenangan itu by teori ceritanya. Jadi waktu orang menceritakan kemenangan satu pihak, dia menceritakan seakan-akan semua skenarionya berjalan seperti yang direncanakan. Untung kita begini nih, untung kita begini. Iya. Jadi kita menang. Itu yang suka membuat kita bingung. Seakan-akan ada kelompok yang sangat powerful, yang bisa mencapai apa saja yang dia rencanakan, mendominasi semua permainan, dan mengabaikan aktor-aktor yang lain. Iya kan? Padahal kalau ditimbang kadang-kadang faktor kebetulan bisa lebih banyak daripada yang direncanakan itu. Nah, karena ini merupakan satu peristiwa benturan, setiap orang harus menyadari beberapa hal yang penting. Nah, biasanya sebelum terjadi benturan ini yang saya sebutkan pada episode yang lalu. Ada satu fenomena yang saya sebut sebagai peristiwa yang berjalan lambat atau mengalir lambat, slow flowing, gitu ya. Slow flowing. Iya, jadi misalnya sekarang kita lihat
Kan jarak kita dengan Pilpres ini sudah dekat sebenarnya kan, tinggal 6-7 bulan kan kira-kira kan. Tapi hawanya ini belum terlalu panas gitu loh. Peristiwa-peristiwa besarnya ini masih berjalan lambat sekali gitu loh. Biasanya dalam situasi seperti ini, karena semua orang masih dalam keadaan tidak yakin. Jadi karena orang tidak yakin, orang tidak berani bertindak cepat. Kenapa orang tidak yakin? Biasanya karena orang belum sepakat. Belum sepakat untuk memenangkan satu pihak atau belum sepakat untuk fight sampai habis. Jadi orang semuanya masih menunggu. Makanya situasinya itu berjalan slow, lambat. Tapi ini nanti akan bergerak menjadi fast, cepat sekali mengalirnya. Dan waktu dia mengalir cepat itu, disitulah kejutan itu akan terjadi. Saya kasih contoh misalnya. Peristiwa terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tahun 99. Dia bukan pemenang pemilu. Mungkin secara fisik tidak memenuhi persyaratan. Tapi ada satu yang menjelaskan mengapa orang akhirnya memilih Gus Dur. Karena orang tidak menginginkan pihak yang lain. Ya kan? Jadi ini satu kejutan yang terjadi di situ itu. Silakan Anda bisa menyebut kejutan itu. Contohnya lagi misalnya, kita lihat peristiwa Pak Ma'ruf Amin ya. Iya, betul. Iya kan? Tidak punya partai. Ya kan? Tidak juga mewakili ormas. Nggak kelihatan kampanye. Tidak pernah pasang baliho gitu kan. Iya kan? Tiba-tiba beliau menjadi pilihan Pak Jokowi dan menjadi wakil presiden. Sementara ada yang sudah jahit baju nggak jadi. Iya, sudah. Iya kan? Kan kejutan-kejutan begitu adalah kejutan yang terjadi bukan karena rencana. Itu adalah efek benturan. Benturan kepentingan tadi. Benturan kepentingan, benturan ideologi, benturan nilai, benturan orang. Iya kan? Nah, kita lihat lagi walaupun ini bukan dalam posisi presiden ya, atau wapres. Posisi ketua MPR misalnya Pak Taufik Kimas tahun 2009. Ya. Kan beliau oposisi. Ya. Tapi jadi ketua MPR. Tapi jadi ketua MPR. Iya kan? Karena tiba-tiba pihak pemenang berpikir ada bagusnya merangkul oposisi. Dan memberikan mereka jabatan di situ untuk pengamanan di parlemen. Gitu. Biar nggak terlalu galak. Iya kan? Supaya oposisinya tidak terlalu galak. Bami waktu itu di DPR kan? Saya oposisi. Oposisi waktu itu. Makanya susah betul kan jadi oposisi. Iya kan? Karena biasanya ada partai di politik itu, Pak Ketua. Kalau kelamaan di dalam, begitu keluar susah. Kalau kelamaan di luar, masuk dalam juga bingung. Nah itu persoalan kan. Jadi pemilihan beliau sebagai ketua MPR itu kejutan. Kejutan ya? Iya. Itu bagian dari benturan kepentingan tadi. Iya. Makanya kalau saya bicara sebagai pelaku maupun pengamat, semakin lama saya dalam politik, semakin saya sadar bahwa lebih banyak yang tidak saya ketahui daripada yang saya ketahui. Dan ini membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tiadalah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi dalam politik kita mesti sadar bahwa ruang yang kita tidak tahu lebih luas daripada yang kita tahu. Gitu. Karena ruang yang kita tahu tidak banyak atau lebih yang kita tahu lebih sedikit daripada yang kita tidak tahu, kita semuanya mesti menyiapkan diri untuk kejutan-kejutan itu. Nah, pergerakan dari slow flowing ini dalam peristiwa-peristiwa itu nanti ketika dia bergerak kepada fast flowing, mengalir deras seperti itu peristiwa-peristiwanya, biasanya kita masuk dalam satu putaran yang tidak terkendali. Jadi itu ada kaidah yang mengatakan bahwa begitu kita masuk dalam satu pusaran misalnya krisis, tidak ada pemain aktor di dalam medan tempur itu yang bisa mengendalikan permainan itu. Oleh karena itu outputnya tidak bisa diduga itu. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan satu hukum yang mungkin kita jarang memahaminya, tapi kita sering melihatnya, yaitu hukum pengecualian atau anomali-anomali itu. Akan banyak anomali yang terjadi
yang tidak kita prediksi sebelumnya, disebabkan oleh karena sebenarnya dalam satu peristiwa benturan itu tadi, kita melihat misalnya dalam peristiwa politik kita di sini. Sebenarnya yang berpengaruh itu aktor politiknya atau aktor non politiknya. Iya kan? Apakah yang lebih punya pengaruh besar adalah aktor politik atau aktor non politik? Contohnya misalnya sekarang. Misalnya salah satunya aktor ekonominya misalnya. Aktor ekonomi, aktor keamanan, ya kan? Aktor informal. Informal leader misalnya gitu ya. Pemimpin-pemimpin informal, pemikir, kiai dan seterusnya. Sering disebut tokoh nasional. Tokoh nasional yang mana yang lebih berpengaruh di situ? Siapa yang paling besar sharingnya? Misalnya sekarang kita lihat, kenapa ada tampak bahwa Capres ini sama-sama memperebutkan endorsement Pak Jokowi, Presiden. Ya. Padahal beliau akan selesai kan? Iya kan? Dan baru pemilu atau pilpres kali ini. Karena semua orang berpikir bahwa beliau masih menjadi presiden pada tanggal 14 Februari 2024. Dan karena itu powernya masih terlalu besar, masih sangat berpengaruh bagi siapapun yang di-endorse oleh beliau. Tapi yang kita tidak pernah tahu adalah apa yang ada dalam pikiran Pak Jokowi. Ya. Apa alasan dia mengendorse? Apa best interest-nya? Apa kepentingannya? Apa kepentingan terbesarnya gitu loh. Bagaimana kalau misalnya beliau harus mengendorse seseorang tetapi kepentingannya tidak terpenuhi di situ? Dan itu bisa terjadi juga. Sangat mungkin. Iya kan? Sangat mungkin. Nah, sekarang kita tidak mengasumsikan akan ada ledakan krisis ekonomi dalam waktu dekat atau sebelum Pilpres misalnya kayak begitu. Mungkin kalau kita melihat data-data yang ada sekarang tidak kelihatan bahwa itu akan terjadi. Tidak kelihatan itu akan terjadi itu ya. Tapi dalam situasi seperti itu, aktor-aktor ekonomi kira-kira seperti apa mereka memberikan rekomendasi? Iya kan? Ya. Gitu. Jadi antara aktor politik dan aktor non politik ini bisa mengalami benturan dalam rekomendasinya gitu loh. Iya kan? Dan karena itu sekali lagi setiap kali ada benturan seperti itu biasanya selalu ada pengecualian-pengecualian. Ada anomali-anomali yang terjadi. Ada anomali yang terjadi seperti yang saya katakan tadi itu misalnya Gus Dur tahun 99, Pak Maruf Amin tahun 2019. Itu sebenarnya bisa disebut anomali dalam pengertian bahwa orang kok nggak mikir ke situ ya? Iya kan? Orang nggak nyangka. Iya kan? Orang nggak menghitung ke situ itu ya. Iya kan? Nah, sekarang kita lihat lagi misalnya ruang kejutan bisa terjadi karena ini peristiwanya masih berjalan lambat. Salah satu sebabnya adalah karena format koalisinya belum terbentuk. Format koalisi belum terbentuk. Iya. Kan yang misalnya nih kita lihat di koalisi perubahan kan. Kan mereka 3 partai ini, Nasdem, PKS, dan Demokrat, ini kan belum pernah berkumpul mengumumkan secara resmi capresnya, cawapresnya misalnya gitu kan. Ini pertanyaannya misalnya. Apa benar mereka mau lanjut atau enggak? Iya kan? Apakah koalisi ini sudah fix atau masih mungkin berubah? Apalagi salah satu partainya cukup banyak gangguan. Nah, misalnya lagi kita lihat di grupnya Golkar, PAN, dan yang satu sudah keluar nih kan, P3 kan. Ini masih akan bertahan atau tidak? Tinggal berdua ini kan. Berdua. Atau berdua ini akan gabung nanti ke Pak Prabowo atau akan gabung ke Ganjar, ya kan? Kan sekarang orang belum mengambil keputusan semuanya gitu kan. Karena orang-orang belum mengambil keputusan semuanya, yang harus kita antisipasi itu nanti ada 2 jenis keputusan. Dan inilah sumber kejutan terbesarnya. Yang pertama adalah apabila kelompok elit ini bersepakat untuk memenangkan satu pihak. Dan itu kesepakatan yang dominan. Misalnya yang kita lihat pada peristiwa Pilpres tahun 2009. Kira-kira pada bulan September,
tahun 2008 sudah terasa bahwa para elit sepakat memenangkan kembali Pak SBY. Dan karena itu tiba-tiba Partai Demokrat, Pak SBY kampanyenya mendominasi semuanya situasi. Iya kan? Karena ada kesepakatan yang relatif dominan. Kesepakatan seperti itu tidak terjadi tahun 2014. Karena itu pertarungannya brutal. Iya kan? Karena pertarungan tahun 2014 itu sangat brutal, nggak ada yang bisa memprediksi hasil akhirnya. Iya kan? Tapi misalnya tahun 2019, kita melihat bahwa ada kesepakatan elit untuk memenangkan kembali Pak Jokowi. Iya kan? Dan karena itu terlihat bahwa kampanyenya lebih gampang, lebih mudah diprediksi karena ada kesepakatan itu. Iya kan? Nah, yang kita tidak tahu nanti adalah bahwa jenis kesepakatan untuk memenangkan satu pihak ini secara dominan apakah bisa terjadi atau tidak? Sangat tergantung. Nah, itu yang terjadi pada tahun 2014. Tidak ada kesepakatan itu. Karena itu yang terjadi free fight. Orang berantem habis-habisan. Jadi orang akhirnya sepakat untuk tidak sepakat. Tarung bebas lah. Tarung bebas dalam situasi seperti itu. Nah, dalam situasi tarung bebas seperti itu, Anda melihat bahwa tidak ada pemain yang dominan. Karena tidak ada pemain yang dominan, orang mesti berpikir. Kira-kira anomali-anomali seperti apa yang akan terjadi? Ada faktor lain lagi yang harus kita pikirkan di sini. Faktor partai politik. Sebenarnya partai politik ini kalau Anda lihat ya, Mbak Mi, apakah kepentingan besar mereka itu pilpres atau pileg itu? Sebutnya pileg. Hah? Pileg sebenarnya. Iya. Iya kan? Iya. Bagaimana merebut kursi sebanyak-banyaknya? Karena kepentingan mereka pileg, kita mesti melihat bahwa setiap partai politik ini dalam situasi tarung bebas apabila tidak ada pemain yang terlalu dominan, itu akan berorientasi ke sini. Kepada pilpres. Kepada pilegnya. Ya. Walaupun yang mendominasi pemberitaan itu adalah pilpresnya. Pilpres bisa mendominasi pemberitaan. Tapi pada dasarnya best interest dari para aktor partai ini yang namanya partai politik, itu best interest-nya bukan di situ. Bukan di pilpresnya, tapi justru di pilegnya, di parlemennya. Itu. Jarang sekali orang berpikir membuat dua-duanya sekaligus. Itu. Jarang. Kecuali apabila ada kesepakatan untuk memenangkan satu pihak secara dominan. Ya kan? Nah, karena itu sumber-sumber kejutan nanti tahun 2024 nanti atau mungkin karena faktor pilpres dan pilegnya bersamaan. Hah? Kalau mungkin kayak seperti dulu mungkinnya saya bisa sekarang kan bersamaan. Jadi yang kita lihat dari penjelasan tadi ini saya mau menjelaskan bahwa sumber kejutan yang terbesar nanti itu adalah satu, endorsement presiden. Itu akan menentukan arahnya. Artinya punya impact yang sangat besar. Spesifik untuk 2024 ini. Ya kan? Yang kedua itu adalah format koalisinya. Format koalisi. Iya. Sejauh mana soliditasnya? Masalahnya adalah apabila presiden bersikap netral. Itu berarti akan ada free fight. Iya kan? Yang kedua, apabila koalisinya misalnya, format koalisi ini, sekarang kan orang berpikir mungkin calon presiden cuma 3 ya. Tapi kalau format koalisinya tidak tercapai, dalam bentuk artinya tidak ada koalisi besar, kita bisa kembali ke situasi 2004. Di mana ada capresnya ada 4. Ya kan? Waktu itu ada Pak Ibu Mega, ada Pak Wiranto, ada Pak Amin Rais, ada Pak SBY gitu. Ya kan? Bisa kejadian seperti itu karena sampai akhir orang tidak punya kesepakatan. Jadi format koalisi partai, endorsement presiden, ini 2 faktor yang akan menentukan kejutan-kejutan besar nanti ke depan. Dan yang ketiga adalah, ini agak susah dibaca, sikap aktor non-politik. Orang biasanya ini berpikir ini para bohir nih biasanya. Iya kan? Tapi sebenarnya bukan cuma para bohir. TNI, polisi, aparat intelijen, dan seterusnya. Ini semuanya adalah aktor-aktor sebenarnya non-politik dalam pengertian dia tidak langsung sebagai pemain politik. Tapi berpengaruh. Tetapi endorsement mereka
dukungan mereka sangat menentukan. Nah, sekarang ini endorsement presiden belum nyata, format koalisi belum final, dan dukungan aktor non-politik ini masih belum kelihatan, jelas belum final. Ini yang membuat, tiga faktor ini yang membuat kemungkinan terjadinya ledakan besar, kejutan-kejutan besar ke depan itu terjadi. Dan ini yang membuat, karena tiga faktor ini belum ada, ini yang membuat peristiwa-peristiwa politik sekarang ini masih berjalan, mengalir lambat dan tidak mengalir cepat atau tidak mengalir deras itu loh. Nah, karena dia belum mengalir deras, saya mau mengatakan masih slow sekali, masih slow flowing. Ada masalahnya nanti. Waktu dia bergerak cepat, mengalir deras, mengalir cepat itu nanti, dia pindah ke fast flowing tadi itu. Yang akan terjadi itu adalah waktu yang tersisa itu sedikit. Temponya singkat sekali. Dan karena temponya sangat singkat sekali biasanya, ini yang membuat situasinya susah dikendalikan. Terlalu singkat. Gitu. Misalnya, apabila keadaannya yang terjadi adalah free fight, gitu ya, tarung bebas seperti itu, bayangkanlah bahwa salah satu faktor pemenangan yang sangat penting itu adalah dirty job. Pekerjaan kotor. Dirty job. Yes. Penggunaan kasus-kasus moral, korupsi, dan seterusnya. Gitu ya. Jangan berpikir bahwa itu dipolitisasi. Itu nggak ada istilah itu sebenarnya dalam politik. Karena pada dasarnya kesalahan orang secara moral atau secara legal itu adalah senjata yang bebas saja dipakai seperti itu. Gitu loh. Dari mulai negatif sampai black campaign. Semua ya. Orang bisa menggunakan white campaign, orang bisa menggunakan black campaign semuanya. Apabila terjadi situasi free fight seperti itu, yang biasanya terjadi itu adalah penggunaan black campaign, penggunaan dirty job itu menjadi dominan dalam permainan. Kebetulan pintu masuknya ada. Gitu. Nah, kan sebenarnya yang terjadi dalam dirty job itu adalah bukan menciptakan, meng-create dosa yang tidak ada. Memang sudah ada. Tapi mengkapitalisasi dosa yang sudah ada. Iya kan? Buat para calon pemimpin bersih-bersihlah dirinya. Mengkapitalisasi dosa yang sudah ada itu. Jadi jangan bilang, oh ini kok ini politisasi. Enggak, ini orang punya dosa, ditabung, dipakai pada waktu tertentu, ya kan? Kapitalisasi. Iya. Diangkat. Nah, faktor dirty job ini, kerja kotor ini nanti, itu juga adalah faktor yang bisa menciptakan banyak kejutan dalam peristiwa Pilpres itu tadi. Itu. Pak Anies, berarti apa yang dijelaskan tadi seluruhnya, sesungguhnya 2024 ini juga kejutannya belum bisa dibaca akan muncul di tempat yang mana kan? Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa ya. Karena tadi yang sudah disampaikan bahwa apa yang kita tidak ketahui itu jauh lebih banyak dari apa yang kita ketahui. Disitulah saya kira kuncinya akan muncul kejutan-kejutan itu. Nah, ada faktor yang lain, Pak. Gitu. Tadi saya menyebutkan kan ada faktor endorsement presiden, format koalisi, ya kan? Kemudian ketiga endorsement aktor non politik. Nah, yang keempat saya mau menjelaskan, dan yang keempat tadi ada satu faktor soal dirty job tadi itu ya. Faktor yang kelima yang saya mau jelaskan ini adalah faktor takdir. Terakhir tuh ya. Nah, itu kenapa saya menggarisbawahi tadi bahwa saya ingin menjelaskan hal ini sebagai pelaku dan juga sebagai pengamat gitu ya. Kita ini dan orang beriman, jadi kita percaya takdir. Iya kan? Ini udah terakhir banget nih. Iya. Puncak. Dari proses itu kalau kira-kira nggak ada kejutan-kejutan lain, mungkin Tuhan yang membuat kejutan. Presiden kita tahun 2024 kan sudah ada namanya di Lauhul Mahfuz kan. Cuma tidak ada di antara kita yang dapat bocoran. Nggak ada yang dapat wahyu. Hei bangsa Indonesia, nanti presiden kamu Fulan bin Fulan. Ya kan? Atau Fulana binti Fulan. Ya kan, kita nggak ada dapat bocoran takdir itu kan. Ya kan? Nah, misalnya kemarin Anda melihat ada dua capres ini pergi haji kan. Kan dua-duanya berdoa ini kan. Iya kan? Kita nggak tahu apa isi doanya. Iya kan? Ini yang makbul doanya yang pergi haji atau yang tidak pergi haji. Kan kita nggak tahu juga. Tapi yang pasti bahwa
di Lauhul Mahfuz nama presiden ini sudah ada. Cuma begini Bang Meng, dalam Islam doa itu faktor yang bisa merubah takdir. Maka untuk itulah berdoanya di sana. Jadi bayangkanlah kalau calon presidennya ada 2, ada 3, ada 4, misalnya begitu ya. 4-4-nya berdoa, iya kan? Dan mereka tahu bahwa janji Allah akan mengabulkan doa yang di Arafah. Ini semuanya berdoa gitu ya. Mana doa yang bisa merubah takdir Allah kita nggak tahu. Iya kan? Karena takdir pertama tidak diberitahukan, takdir kedua juga belum diberitahukan. Iya kan? Jadi karena faktor takdir ini, iya kan? Faktor takdir ini, saya mau menceritakan gitu lah. Karena faktor takdir seperti ini, itu kita tidak pernah tahu ya. Jangan pernah mengabaikan hal-hal yang di luar imajinasi. Contohnya misalnya, saya ingat dulu kita tiba-tiba Pak Amin Rais dulu ya bikin statement soal mungkin kita bisa mendukung Gus Dur sebagai fraksi reformasi ya waktu itu ya. Apa namanya? Poros Tengah. Kita bisa mendukung Gus Dur sebagai presiden. Maksud hati waktu itu sebenarnya itu cuma manuver untuk mengaburkan situasi itu. Tapi ternyata kejadian. Bercandanya jadi benar gitu kan? Iya kan? Iya kan gitu, iya kan? Bercanda lah sekarang, tahu jadi. Nah, tapi di luar dari tadi seperti yang saya katakan persoalan takdir ini, kita lihat lagi misalnya saya mau cerita soal misalnya tadi soal dirty job tadi itu kan kita nggak pernah tahu, iya kan? Tahun 2014 saya ketemu dengan seorang pengamat Rusia. Dia bilang Donald Trump akan jadi presiden Amerika 2016. Ini belum mulai. 2014 ya. Jadi saya ini ngomong apa ini? Apa dia punya rencana atau bagaimana gitu. Tapi belum mulai kampanyenya itu. Waktu berjalan dan Donald Trump tiba-tiba muncul ke permukaan itu. Tapi jauh. Kira-kira beberapa bulan sebelum pencoblosan, saya ketemu dengan satu orang pengamat di Eropa. Dia bilang Donald Trump akan menang. Ini di survei masih jauh, masih jauh. Saya bilang bagaimana caranya dia mau mengalahkan Hillary itu ya. Dia bilang kamu tunggu aja nanti 2-3 minggu sebelumnya. 2-3 minggu sebelum pencoblosan tiba-tiba keluar semua itu WikiLeaks itu ya. Ya kan, bocoran semua ini keluar, semua rahasia-rahasia, dokumen rahasia ini keluar semuanya. Dan Donald Trump jadi presiden. Saya ketemu satu orang teman saya, teman dari Amerika gitu. Saya tanya, bagaimana Anda sebagai negara besar kok bisa dikerjain sama Rusia gitu. Kalau kita menganggap bahwa Rusia dibalik menangnya Donald Trump. Dia bilang, enggak begitu ceritanya. Ada orang Amerika ingin mengalahkan lawannya. Dia ingin melakukan dirty job, kerjaan kotor. Tapi secara legal tidak boleh di Amerika. Jadi dia minta bantuan dari luar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena elitnya pecah. Gitu. Iya kan? Jadi di sini juga Anda tidak tahu berapa capres nanti yang menggunakan bantuan dari luar. Iya kan? Baik bantuan teknologi, bantuan finansial, atau bantuan apapun kan. Kan kita nggak tahu ini semua kan. Tapi dirty job kayak begitu. Dalam semua pertarungan ini tadi, Anda kembalikan. Kita mesti sebagai pelaku, sebagai pengamat. Di satu sisi kita ini juga percaya dengan takdir seperti yang saya katakan tadi itu ya. Nama ini sudah ada. Di mata Tuhan ini permainan kecil. Iya kan? Ini namanya sudah ada. Cuma semua pergerakan kita adalah pergerakan menuju ke situ. Sama seperti ada satu orang yang mengomentari gitu ya, yang mati di apa namanya? Yang pergi rekreasi melalui ke Titanic ini ya. Titanic. Oh iya. Nah, ini orang kaya yang meninggal di sana itu. Kalau ajal Anda sudah datang, ya kan? Kamu pasti akan menjemputnya walaupun harus beli tiket ke dasar laut. Itu mahal sekali kan? Ya, mahal. Pakai kapal selam. Tapi dia ajalnya karena ditetapkan matinya di sana, dia beli tiket untuk sampai ke dasar laut supaya nyawanya dicabut di sana gitu. Jadi dalam konteks takdir ini, sementara kita berpikir capres sekarang mungkin ada 3, boleh jadi ada nama lain yang belum di luar dari 3 ini, ya kan? Yang belum keluar. Bisa juga ada dari nama ini yang mundur, iya kan?
Bisa juga ada yang tidak jadi mencalonkan diri, bukan mundur, memang tidak dapat tiket bisa juga. Nggak jadi. Bagaimana kalau misalnya calonnya tunggal? Kan kita juga tahu bisa jadi orang punya kesepakatan seperti itu. Pelajaran tentang takdir ini adalah pelajaran yang mengajarkan kita satu hal. Bersiap-siaplah untuk hal-hal yang tidak terduga. Gitu. Terima kasih Pak Anies dan para sahabat Gelora. Saya kira takdir adalah yang menutup dari semua rasa GR kita dari hasil survei dan lain sebagainya. Atau mungkin dari dukungan-dukungan yang menggebu-gebu, ataupun dari harapan-harapan yang tentunya boleh-boleh saja. Akan tetapi menjadi ada 3 hal tadi yang bisa melahirkan kejutan tadi, yaitu endorsement presiden, kemudian juga format koalisi yang pasti akan menentukan, lalu endorsement non-politik. Aktor non-politik. Aktor non-politik, diantaranya ekonomi, pertahanan, intelijen, dan sebagainya. Akan tetapi semuanya dikunci dengan pernyataan Pak Anies yang terakhir tadi. Takdir, nama-namanya sudah ada di Lauh Mahfud, memang mereka sekarang tengah menjemput takdir sebetulnya. Termasuk berdoa di Arafah kemarin, sama-sama semuanya. Semuanya belum ada memastikan. Tahu-tahu yang ketidak ke Arafah malah dan kita berharap Anies Mata yang akan muncul besok. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk semua pertanyaannya. Ya, di episode yang akan datang, insya Allah kita akan jawab kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora lagi dong. Salam Gelora. Semangat Indonesia.